Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, hari kita awali dengan bacaan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati bi niyyati sadiqatin ma'at tawakkuli. Amin. Al-Fatihah. Lebih baiknya kita bertawasul dulu kepada musonef ilahil kitab. Al-Fatihah. Baiklah, kali ini perkenalkan, nama saya Faidah Atiyatul Mufaro'ah. Saya dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dari kampus Institut Agama Islam Bani Fattah. Baiklah, video kali ini sebagai memenuhi tugas dari stilistika Al-Quran. Yang pembukaan dulu yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Bani Fattah, Dr. Haji Abdul Khalik, Magister Hukum Islam, kepada Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Dr. Farhan Masruri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Islam. Tak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah stilistika Al-Quran, Bapak Andi Winata Asari, Magister Teologi Islam. Tak lupa kepada teman tingkat Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baiklah, video kali ini saya akan menerangkan tafsir yang dimana dikutip dari kitab tafsir Ayatul Ahkam Isrofa ala tanki'iha wa tas'i'iha Fadilatul Ustad Asy-Syaikh Ahmad Tili As-Sayis, yang dimana dalam kitab ini beliau itu menggunakan corak tafsir fikih. Beliau bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana beliau itu mengikuti 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi tidak beda jauh dari kalangan kita semua. Kitab tafsir ini beliau itu tidak menuliskan latar belakang mengapa beliau menuliskan kitab tafsir Ayatul Ahkam ini. Tidak ada latar belakangnya. Tapi dalam penulisannya beliau itu tidak semua Al-Quran itu ditafsiri oleh beliau, hanya beberapa saja yang ditafsirin, yang dimana jika ada surah atau ada ayat yang di dalamnya mengandung hukum, maka ditafsiri oleh beliau, dikelompokkan sesuai hukum-hukum syariatnya. Karakteristik dari kitab tafsir Ayatul Ahkam ini sendiri yaitu terdapat hikmah tasrih ahkam syariah. Jadi video kali ini saya akan menerangkan mengenai haramnya khamr dan maisir, yang dimana dikutip dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Mari saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka padha takon sapa naska ing sira takon-takon anil khamri saking hukume arak wal maisiri lan judi. Kul ngucapa sira fihima ing dalem iku khamr wal maisir ithmun utawi dosa kabirun kang gedhe. Wa manafi'u lan pira-pira kemanfaatan
kemanfaatane linnasi kedue manungsa. Wa ithmuhuma utawi dosane khamr wal maisir iku akbaru luwih gedhe ni minafihima tinimbang saking kemanfaatane khamr wal maisir. Wayasalunaka lan takon sapa naska ing sira malda ing apa yunfikuna infakno sira kul ucap sira al afwa ing ampunan. Kadzalika yubayyinu hale kaya mengkono tabiyen sin sapa Allahu Allah. Lakumul ayati ing iki ayat la'allakum kedue sira iku tatafakkaruna mikir-mikir sapa sira. Yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pada zaman Nabi Muhammad para sahabat bertanya mengenai tentang keharaman khamr dan maisir. Maka di sini dilanjutkan dengan lafaz kul fihima itsmun kabirun. Maka jawablah wahai Muhammad bahwa di dalam keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar. Mengapa di sini dosa menggunakan redaksi ismun? Karena itsmun itu dosa sosial, karena khamr dan maisir itu merupakan dosa sosial yang dimana dampaknya itu tidak pada dirinya sendiri, tapi juga berdampak kepada orang sekitar, kepada orang lain, dan itu dosa yang sangat besar, itsmun kabir. Kemudian ada lanjutannya wa manafi'ul linnasi. Di dalam khamr dan maisir itu tadi juga terdapat kemanfaatan bagi manusia. Jadi juga ada kemanfaatannya. Wa ithmu ma akbaru minafihima. Ada lafaz ithmu ma akbaru minafihima. Di sini sudah jelas bahwa akan tetapi dosanya itu lebih besar dibandingkan kemanfaatannya yang terdapat di dalam khamr wal maisir. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfikun qul af. Kemudian para sahabat juga bertanya, kemudian jawablah bahwa lebih baik diinfakkan daripada digunakan untuk membeli khamr, digunakan untuk bermain judi. Lebih baik diinfakkan daripada digunakan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada kemanfaatannya. Bahkan itu merupakan hal dosa yang sangat besar, dosa sosial yang sangat besar. Kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian Allah juga mengingatkan di dalam ayat ini agar manusia itu berpikir sebelum dia bertindak. Jadi berpikirlah sebelum bertindak. Di sini kan sudah jelas bahwa khamr dan maisir itu merupakan dosa sosial yang sangat besar, yang dimana itu dosanya bisa menimbulkan kejelekan bagi dirinya dan orang lain. Misal gini, sudah kita setelah meminum khamr itu kan kita ngelilin, itu bisa menyebabkan adanya zina, itu bisa disebabkan oleh awalnya dari khamr itu bisa. Kemudian bahayanya maisir itu bisa menimbulkan permusuhan di antara kedua pemain judi tersebut. Karena ini merupakan tafsir yang bercorak fikih, maka di dalamnya terdapat ahkam syariah atau hukum syariat. Yang pertama, hukum awal dari ayat ini yaitu hal ayatul kalimatu dalatun ala tahrimil khamri. Apakah ayat ini menjadi landasan hukum diharamkannya khamr? Jadi ayat ini itu ketika turun, para sahabat itu masih banyak yang meminum khamr. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 219 itu bukan diharamkannya khamr, akan tetapi mencela khamr. Redaksinya itu mencela, bukan mengharamkannya. Itu ada ayat tersendiri yang menjelaskan tentang haramnya khamr. Ini lebih tepatnya ayat ini itu mencela khamr, karena pada saat itu para sahabat masih banyak yang meminum khamr. Kemudian di hukum yang kedua, mahyal khamru wa hal iya itsmul likulli mustaqirin. Macam-macam khamr itu apa saja? Kemudian apakah setiap yang memabukkan itu khamr? Di sini para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai macam-macam khamr dan setiap yang memabukkan. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa yang dinamakan khamr itu minuman yang terbuat dari perasan anggur merah. Jika tidak terbuat dari perasan anggur merah, misal terbuat dari
perasan, kurma dan lain sebagainya itu dinamakan nabit, bukan khomer. Kemudian jika dari mayoritas ulama, yaitu menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, semua yang memabukkan itu adalah khomer. Jadi tidak hanya dari perasan anggur merah saja yang dinamakan khomer, baik itu dari perasan kurma, perasan anggur, ataupun dari kurma yang kering. Jika itu menyebabkan mabuk, maka itu dinamakan khomer. Kemudian ada makna global. Ada makna global dari ayat dari surah Al-Baqarah ayat 219 itu tadi, bahwa para sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi. Kemudian jawablah wahai Nabi, khomer dan maisir itu haram, yang dimana di dalamnya itu terdapat dosa besar, bahkan terdapat dampak yang jelek bagi dirinya dan orang lain. Jadi itu dampaknya bukan pada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kemudian hikmah tasyri' dari surah Al-Baqarah ayat 219, yaitu bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khomer. Kemudian haramallahu al-khamr wal maisir. Allah mengharamkan khomer dan maisir. Mengapa khomer diharamkan? Ya karena itu tadi, karena khomer itu merupakan ismun kabir, yang dimana redaksinya kan sudah jelas bahwa khomer dan maisir itu menggunakan redaksi lafaz ismun kabir, bukan dambun. Karena khomer dan maisir itu dosanya dosanya itu buat dirinya sendiri, bagi si pemabuk itu tadi, tapi dampaknya itu juga berdampak kepada orang sekitar, tidak pada dirinya sendiri. Orang sekitar itu juga mendapatkan dampaknya. Kemudian dengan adanya khomer dan maisir itu tadi bisa membuat kerusakan rumah tangga, kemudian bisa membuat permusuhan di antara kedua penjudi, kemudian juga bisa menyebabkan lalainya kita beribadah kepada Allah. Ya karena ketika orang yang sedang mabuk itu kan tidak punya akal, bagaikan tidak punya akal, bagaimana dia akan mengingat Allah, gitu kan lebih jelasnya. Kemudian maisir, yaitu judi itu bisa menimbulkan dampak berupa hancurnya rumah tangga, permusuhan di antara keduanya, dan lain sebagainya. Mengapa kok bisa merusak hubungan rumah tangga? Ya karena kan dia sudah menggunakan uang yang sia-sia. Mengapa harus digunakan yang sia-sia sedangkan ada yang lebih bermanfaat dibandingkan digunakan untuk berjudi? Kemudian alat judi itu bisa dari dadu dan juga bisa dari catur ataupun dari selain kedua itu tadi, yang dimana di dalam judi itu jika pemainnya si A kemudian dia menang, kemudian dia mendapatkan uang, itu termasuk judi, ataupun juga bisa dengan menggunakan kartu. Kemudian kesimpulan dari khomer dan maisir, keharaman khomer dan maisir itu tadi, yaitu bahwa khomer itu yang dimana terbuat dari, ada yang mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa khomer itu terbuat dari perasan anggur merah. Kemudian mayoritas ulama mengatakan semua yang memabukkan itu termasuk khomer. Kemudian untuk yang judi itu sendiri, untuk maisir itu sangat kemaslahatan bagi orang sekitar itu sangat besar. Jadi kemaslahatan itu tidak bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga kepada orang lain. Dampak jeleknya itu juga terdampak kepada orang lain. Baiklah, sudah jelas dari haramnya khomer dan maisir itu tadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.